Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, perkenalkan saya Galuh Modirani, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Saat ini saya sedang mengikuti perlombaan simulasi mengajar yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan kategori guru mata pelajaran. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Halo Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Siap Bu. Untuk sebelum memulai pembelajaran, alangkah duduknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Hikmah coba pimpin doa. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa bareng-bareng. Berdoa mulai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai akuntansi. Kira-kira ada yang sudah tahu belum akuntansi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya kayaknya tahu deh. Ya. Saya Bu. Iya ya nih, apa ya nih? Ayo. Akuntansi. Akuntansi itu adalah seni pencatatan keuangan Bu. Ya. Menurut saya kayak gitu sih Bu. Ayo ya, siapa lagi? Ayo. Saya Bu. Oh ya. Kak Bu. Gimana Rika? Rika Bu. Kalau seingat saya, kayaknya akuntansi itu pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan keuangan gitu deh Bu. Jadi ntar keuangannya dicatat-catat gitu Bu. Kayak gitu. Iya, betul sekali. Sudah pada paham semua ya kayaknya ini. Jadi Ibu lebih mudah nih ngejelasinnya. Kira-kira Jadi Bu. ada yang tahu nggak kegiatan akuntansi itu apa? Saya Bu. Oh iya, Yola gimana? Jadi kegiatan akuntansi itu yaitu salah satunya membuat laporan keuangan Bu. Ya betul. Biar lebih paham lagi, sekarang kita tonton video yang satu ini ya. Kita simak bareng-bareng ya. Nanti setelah videonya selesai, setiap kelompok mengemukakan pendapatnya masing-masing loh ya. Oke Bu. Baik Bu. Yuk kita tonton sama-sama. Ini dia videonya. Ada yang tahu akuntansi itu apa? Banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakan tentang akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi adalah suatu proses mencatat, menggolongkan, dan mengidentifikasikan data keuangan suatu perusahaan guna untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang digunakan oleh pemilik perusahaan atau penggunanya. Akuntansi juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Mengapa demikian? Karena dalam suatu sistem tersebut, akuntansi digunakan untuk mengolah data keuangan perusahaan guna untuk menghasilkan informasi keuangan perusahaan. Nah, di dalam sistem tersebut, terdapat 3 komponen utama dalam akuntansi. Yang pertama, ada input. Yang kedua, ada proses. Kemudian yang ketiga, ada output. Nah, ada yang tahu input dari akuntansi itu apa? Input dari akuntansi adalah suatu transaksi, di mana transaksi tersebut terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan pembayaran atau penerimaan kas. Selanjutnya, ada proses. Proses adalah pengolahan data transaksi ke dalam jurnal-jurnal yang sesuai dalam transaksi tersebut. Selanjutnya, ada output. Nah, output ini adalah hasil dari pengolahan data akuntansi, yaitu apa? Yaitu adalah sebuah laporan keuangan. Tujuan akhir dari akuntansi adalah menghasilkan informasi keuangan terkait masalah keuangan, kinerja perusahaan, kemudian posisi keuangan perusahaan. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu peran akuntansi. Nah, peran akuntansi ini dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, peran akuntansi untuk manajer. Peran akuntansi untuk manajer adalah untuk menyusun perencanaan, mengevaluasi kemajuan perusahaan, serta mengkoreksi perusahaan. Yang kedua, peran akuntansi untuk investor. Nah, peran akuntansi untuk investor ini digunakan untuk mengetahui data keuangan perusahaan atau kesehatan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga adalah peran akuntansi untuk kreditor. Nah, kreditor ini menggunakan data akuntansi untuk memberikan kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya, peran akuntansi untuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah menggunakan data akuntansi guna untuk menentukan tarif pajak yang akan dikenakan kepada entitas yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah peran akuntansi untuk organisasi nirlaba. Peran akuntansi untuk organisasi nirlaba ini digunakan untuk menyusun anggaran berupa besaran gaji upah yang akan dibayarkan kepada karyawan. Oke teman-teman, gimana nih penjelasan tadi? Sudah bisa dipahami belum?
Kalau sudah bisa, berarti kalian akan lebih mudah mempelajari akuntansi dan kalian akan bisa lebih mudah memasukkan atau mengelola akun-akun sesuai dengan jurnalnya. Oke. Akuntansi ini sangat penting sekali diterapkan dalam suatu instansi atau perusahaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa demikian? Karena akuntansi ini adalah suatu proses di mana kita dapat menyusun anggaran-anggaran kita agar kita dapat mengetahui pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya apakah sudah efektif atau belum. Jadi akuntansi ini lebih memudahkan kita ya untuk menyusun keuangan kita. Berikut ini ada sebuah cerita yang menarik nih, bisa kalian amati. Nah, coba kalian lihat sebelah sini. Terdapat beberapa penjual atau pedagang. Di sana ada pedagang sayuran, lalu ada pedagang buah, kemudian ada pedagang bakso. Nah, pedagang bakso ini namanya Pak Tono ya. Pak Tono adalah penjual bakso keliling. Baksonya ini rasanya sangat enak sekali. Maka tak jarang setiap pembeli langsung datang berdatangan silih berganti. Setiap hari Pak Tono mendapatkan omset sebesar 2 juta rupiah. Wow, omset yang sangat fantastis ya. Namun, pada hari-hari berikutnya, Pak Tono selalu mengalami penurunan produksi. Beliau tidak bisa memproduksi bahan dagangannya sesuai dengan targetnya. Beliau selalu merasa kekurangan modal. Mengapa demikian ya? Padahal omset beliau dalam satu harinya sebesar 2 juta rupiah. Kira-kira ada masalah apa ya dengan Pak Tono? Setelah diselidiki, ternyata Pak Tono menggunakan uang hasil jualannya untuk keperluan pribadi beliau. Dan beliau juga mencampurkan uang pribadi dengan uang jualan. Nah, inilah yang menjadi masalah utama. Beliau juga tidak melakukan pembukuan. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah tindakan Pak Tono ini benar atau salah? Nah, gimana anak-anak? Videonya seru nggak? Seru, Bu. Oh, seru. Nah, udah bisa dipahami ya sampai situ? Ayo, coba Oh, bisa, Bu. sekarang ungkapkan pendapat kalian per kelompok ya. Ayo dimulai dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya. Jadi Bu, menurut kami tindakan Pak Tono itu kurang tepat Bu, karena telah menggunakan uang hasil jualan untuk keperluan pribadinya yang tidak terbatas. Seharusnya Pak Tono harus bersikap profesional dengan memisahkan antara uang pribadi dan uang hasil usahanya. Nah, hal ini itu perlu dilakukan oleh semua pelaku usaha Bu, agar keuangan usahanya bisa teratur. Nah, betul sekali. Terima kasih kelompok 1. Ayo kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih ya kelompok 1. Ayo sekarang masuk ke kelompok 2 yo. Siapa kelompok 2? Yani, Bu, Yani. Ya, ayo yang Iya Bu, silakan. menurut saya yang dinyatakan kelompok 1 tadi benar Bu. Soalnya Pak Tono itu memang harus memprioritaskan Bu, nggak boleh dia tuh pakai uang hasil usahanya untuk kebutuhan sendiri gitu. Maksudnya tuh uang hasil usahanya tuh harus diprioritaskan, harus diperhitungkan untuk tambahan usahanya lagi Bu gitu. Kalau misalnya diambilin terus nanti jadi bangkrut. Ya, betul. Itu Terima ya, kasih Bu. kelompok 2. Sama-sama, Bu. Sudah pada aktif ya. Ayo coba sekarang Ibu pengen dengar dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Saya, Bu, perwakilan kelompok 3. Ya, silahkan. Kalau menurut kita ya, Bu, dari kelompok 3, sebenarnya yang dibilang teman-teman kelompok 1 dan 2 itu benar banget, Bu. Jadi seharusnya nggak kayak gitu. Tapi untuk dari kami, saran kelompok 3 itu sebaiknya Bapak Pak Tono tadi itu seharusnya dia menerapkan kayak sistem akuntansi yang kayak kita tonton tadi, Bu. Jadi waktu kita nonton tadi kan dia kayak harusnya melakukan pembukuan tuh. Nah, jadi biar keuangan itu nggak semrawut gitu loh, Bu. Nah, seharusnya kayak gitu, Bu. Ya betul sekali. Jadi tidak hanya memisahkan antara uang pribadi dan uang hasil jualan ya, tapi Pak Tono juga harus melakukan pembukuan seperti ya kayak sistem akuntansi gitu. Nah, perlu banget ini diterapkan dalam semua usaha gitu. Wah, sudah bagus-bagus pendapatnya dari kelompok 1. Kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Sesi games. Sesi games. Games, Bu. Asik. Games. Nah, Ibu di sini gamesnya nanti sifatnya individu ya. Di sesi games ini Ibu punya 3 amplop, warnanya beda-beda. Di sini ada warna merah muda, terus ada warna hijau, terus ada warna biru. Biru. Nah, di 3 amplop ini terdapat 3 pertanyaan yang masing-masing jawabannya harus kalian jawab. Terus nanti kalau misalnya kalian bisa jawab, nanti kalian dapat bintang atau dapat love dari Ibu ya. Nah, 1 love itu berarti 10 poin. Nanti bisa nambah nilai kalian. Nah,
Syaratnya kalian harus bisa tercepat mengirimkan lambang ini ya. Nah, nanti siapa yang paling cepat yang berhak menjawab pertanyaan di amplop ini. Oke, siap? Oke, Bu. Bu, siap. Iya, Bu. Oke, kita masuk ke amplop 1 ya. Ini amplop Deg-degan nih. Nah, Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, Rika yang berhak menjawab pertanyaan dari amplop 1. Ibu buka ya amplopnya. Ya, Bu. Deg-degan nggak, Rika? Agak-agak deg-degan, Bu. Takut susah pertanyaannya. Oke, perhatikan ya. Kalau misalnya Rika nggak bisa jawab atau jawab pertanyaannya salah, pertanyaannya bisa dilempar. Siapa yang mau menjawab, nanti yang mendapatkan nilai. Oke, Ibu Akan menjawab. bacakan pertanyaannya. Dengarkan baik-baik ya. Oke, Bu. Apa akuntansi itu dikatakan sebagai suatu sistem? Oke, saya coba menjawab ya, Bu. Jadi menurut saya kenapa sih akuntansi itu jadi suatu sistem? Karena akuntansi itu sendiri sebuah sistem yang merubah informasi, yang merubah transaksi keuangan itu menjadi sebuah informasi keuangan gitu, Bu. Jadi di dalam akuntansi itu ada beberapa komponen yang biasanya kita singkat jadi IPO konsep. IPO itu yang pertama ada inputnya itu ada transaksi itu sendiri. Kemudian prosesnya itu kayak pengolahan transaksi gitu, Bu. Nah, terus yang terakhir baru tuh outputnya atau keluarannya. Jadi outputnya itu berupa makanya akuntansi jadi suatu sistem gitu. Cukup, Rika? Gitu, Bu. Cukup. Jadi pertanyaan Rika benar sekali. Ayo kasih aplaus. Makasih, Bu. Ya, Rika dapat 1 love ya dari Ibu. Ya, benar sekali. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya ya, amplop 2. Amplop Oke, Bu. 2. Ibu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Hikmah. Ternyata Hikmah yang paling duluan. Ayo, Hikmah. Yeay. Siap. Siap, Bu. Bacakan ya. Oke, pertanyaannya. Dengarkan baik-baik ya, Hikmah. Ya, Bu. Akuntansi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sangat perlu, Bu. Soalnya untuk mengatur keuangan kita biar lebih efektif dan efisien. Iya, bagus sekali. Sangat perlu ya diterapkan. Kira-kira Hikmah sudah menerapkan belum? Lagi proses, Bu. Nah, untuk kalian semua ya, apalagi yang anak-anak kos itu perlu sekali menerapkan sistem akuntansi. Biar apa? Biar keuangan kita itu efektif gitu ya. Jadi kayak setiap pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan itu tersusun dengan rapi. Oke, Hikmah mendapatkan 1 hati dari Ibu. Selamat, Hikmah. Oke, terima kasih Boleh ganti, anak sudah aktif di pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian sampai di sini. Ibu kirimkan link absennya ya. Nanti kalian bisa mengakses Google Form berikut ini. Oke anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini bahwasanya akuntansi adalah suatu proses mencatat, menggolongkan dan mengidentifikasikan data keuangan guna untuk menghasilkan informasi keuangan suatu entitas. Jadi akuntansi ini sangat penting ya diterapkan dalam semua usaha, entah itu usaha yang bersifat mikro, kecil, atau menengah, dan ataupun bahkan usaha-usaha besar. Karena akuntansi ini sangat berguna sekali untuk mengatur keuangan kita. Oke, sekian terima kasih anak-anakku yang sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jaga kesehatan di rumah, tetap perhatikan protokol kesehatan, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.